Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, hari Senin, yang lain pada ngantor, saya ke kandang ya. Belum mandi, belum makan, langsung ke kandang ini ya. Walaupun hanya sekedar nongkrong-nongkrong, rokokan, sambil ngopai-ngopai, tapi ya sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk santai di kandang seperti ini. Jadi ya hiburan tapi tidak perlu mahal-mahal ya kawan-kawan. Di kandang seperti ini menikmati suasana udah merasa sangat nyaman seperti itu. Untuk kali ini saya juga tidak istilahnya cuma ngobrol-ngobrol, tetap ada benang merahnya, ada ilmu yang pengen kita bagikan, ada pengalaman yang pengen kita sharingkan, sehingga bisa menginspirasi kawan-kawan sehobi dan juga harapannya bisa memberikan manfaat, paling tidak ya memberikan hiburan lah. Seperti itu kawan-kawan. Untuk kali ini saya mau berbagi soal mengapa saya pilih usaha beternak ayam hobi kawan-kawan. Kenapa bukan usaha yang lain? Kenapa bukan ternak yang lain? Seperti itu. Jadi langsung saja. Jadi bukan satu-satunya usaha yang saya jalani ya kawan-kawan untuk bisnis ayam hobi ini. Tapi ini usaha yang paling saya senangi terus terang. Jadi kalau kita bekerja berdasarkan kesenangan, berdasarkan hobi, itu menjalaninya itu rasanya nyaman ya kawan-kawan. Dalam artian kita kerja tapi seolah-olah tidak kerja. Karena apa? Karena ya seneng. Beda dengan murni yang kerja, murni usaha itu bebannya itu terasa lebih cepat lelah, lebih gampang pusing, bosen seperti itu. Tapi kalau basicnya hobi, ya pasti seneng lah seperti itu. Itu kenapa harus ayam hobi? Ya satu mungkin karena kesenangan ya kawan-kawan. Karena kesenangan, karena hobi saya memang dari dulu, dari kecil saya itu senangnya ayam. Ya ayam hobi gitu aja kita sebut biar tidak melanggar komunitas YouTube. Yang kedua, kenapa bukan ternak yang lain? Saya sudah, bukannya belum ternak tapi sudah. Untuk ayam pedaging sudah, Jawa Super sudah, petelur sudah, dan semua seolah-olah hasilnya itu tidak ada. Itu dari segi penghasilan. Orientasi orang bisnis kan pasti ya cari keuntungan ya kawan-kawan, profit oriented. Tapi kalau kita udah capek, udah lelah tapi nggak ada keuntungannya, buat apa kita teruskan, kan seperti itu. Bahkan untuk ternak bebek, pedaging itu saya juga sudah, dan hasilnya cuma capek aja tapi nggak ada keuntungannya. Kesenangan nggak ada, keuntungan juga nggak ada, kan percuma buat saya teruskan. Nah, kembali lagi tetap ke ayam hobi seperti ini. Tuh dari segi kesenangan di situ. Satu, karena hobi, kesenangan. Dua, keuntungannya lumayan ya kawan-kawan. Kita tidak perlu kuantitas banyak, tapi keuntungannya bisa lumayan. Dengan catatan kita bisa menguasai pemasaran, kita bisa menguasai manajemen yang baik, manajemen keuangannya yang baik. Itu keuntungannya lumayan. Yang ketiga, bisnis ayam hobi itu insya Allah nggak ada matinya. Jadi tiap waktu, tiap masa, tiap zaman itu pasti ada. Ibarat penghobinya udah tua, udah mati, anaknya pasti seneng lagi seperti itu. Dan kalau orang namanya hobi ayam ini, saya rasa nggak akan bosen ya kawan, nggak akan lelah. Saya dari kecil sampai usia sekarang seneng terus, bahkan lebih seneng, semakin seneng seperti itu. Insya Allah sampai tua saya tetap senengnya ayam.
Nggak mungkin saya seneng jadi piara burung, itu nggak mungkin, karena dari dulu saya nggak seneng piara burung. Bapak saya itu senengnya murai batu, merpati, perkutut seperti itu. Tapi saya juga nggak istilahnya bapak saya main seperti itu, saya nggak tertarik juga nggak. Kadang ikut kontes, ikut lomba seperti itu, lomba perkutut itu senengnya di mana saya itu belum bisa merasakan gitu loh. Jadi seneng aja nggak bisa, apalagi mengikuti kan gitu. Jadi saya senengnya ayam itu. Jadi nggak akan kemakan waktu. Selalu ada orang yang hobi ayam. Jadi kalau untuk prospektif usahanya pasti jalan terus, tiap hari ada yang butuh. Nah, terus yang ketiga ini tadi, yang keempat ya. Yang keempat, untuk bisnis ayam itu selalu ada orang mencari atau orang ingin beli. Karena apa? Karena di tiap kali dipertemukan dua produk yang bagus, pasti salah satunya tumbang. Dan ketika tumbang, orang itu pasti akan gengsi dan akan berusaha untuk membalas atau mencari kemenangan kembali. Dengan begitu pasti dia akan cari materi atau gacoan yang lebih bagus seperti itu. Jadi pasti ada kebutuhan terus. Beda dengan burung ya. Buat kontes sekarang kalah, dirawat lagi minggu depan buat kontes lagi masih bisa. Bulan depan buat kontes lagi bisa, seperti itu. Jadi awet. Kalau untuk kematian ya semua pasti mati, tapi lebih potensinya lebih bagus di ayam hobi seperti itu kawan-kawan. Yang selanjutnya, modal itu tidak ada batasan atau patokannya. Jadi kita modal 1 juta bisa jalan, modal 5 juta bisa jalan, modal 50 juta bisa jalan, modal 500 juta juga bisa jalan. Jadi kita nggak harus nunggu, wah kalau standarnya paling tidak 50 juta, tapi kita punya 5 juta harus nunggu 50 juta dulu, punya 50 juta ya nggak bisa, lamaan seperti itu. Jadi kalau kita modalnya cuma 1 juta, ya mainlah di kapasitas 1 juta, itu udah bisa jalan dulu yang penting. Nah, paling tidak modalnya 1 juta, beli materi yang 1 jutaan, nanti paling enggak targetnya anaknya juga bisa terjual 1 juta seperti itu. Jadi kalau untuk market paling enggak standar dengan harga indukan yang kita jual, itu maksimalnya ya kawan-kawan. Apa nggak bisa mas untuk dijual lebih tinggi dari indukannya? Bisa, cuma agak sulit. Nah, kalau untuk standar harga yang udah disesuaikan dengan kualitas ayamnya benar-benar sesuai, itu udah bagus sekali. Jadi kita beli indukan 1 juta, kita jual anaknya sampai 1 juta, itu udah bagus sekali. Kecuali kalau kita bisa dapat indukan yang istilahnya kondisionalnya menguntungkan. Dalam artian ini bukan harga standar. Kadang kan ada orang jual harga ayam yang di bawah standar, istilahnya kualitasnya itu kualitas ayam harga 5 jutaan, tapi karena kondisi tertentu, mungkin pindah rumah, mungkin pindah kerja, mungkin anaknya sakit, istrinya sakit, kan bisa dijual 1 juta lah, itu anaknya bisa laku sampai 5 juta, bisa didukung dengan kemampuan kita memasarkan. Tapi paling enak targetnya ya beli 5 juta, targetnya maksimal 5 juta, seperti itu fair. Kalau di bawah itu udah jelas ya kawan-kawan, tapi kan kita orientasinya untuk cari keuntungan. Jadi jangan beli materinya 5 juta, jual anaknya 500-an, yo kelamaan kita BEP-nya seperti itu. Tapi kalau untuk materi impor, terus terang saya sendiri juga nggak bisa target, karena saya nggak tegaan ya kawan-kawan. Kalau beli materi 15 juta, saya mau nargetkan anaknya terjual 15 juta, saya belum tega. Ya rata-rata saya di standar 5 jutaan itu udah bagus lah, udah bisa jalan untuk peternakan. Kalau jual produk yang bagus di harga 5 jutaan itu pembeli juga terjangkau, kita jualnya juga lumayan sudah menguntungkan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kenapa saya memilih bisnis ayam hobi bukan yang lain, itu ya satu karena kesenangan, yang kedua karena menguntungkan, yang ketiga karena
saya yakin bisnis ini tidak akan ada matinya. Yang keempat, potensi orang nyari itu terus ada. Yang kelima, modalnya tidak saklek, jadi fleksibel. Kita punya modal berapapun kita bisa jalan. Jadi kalau mau memulai, segera mulai saja, jangan nunggu harus besar, harus bikin kandang yang besar, yang luas, cari materi harus yang bagus. Ya lihat kapasitas kantong lah istilahnya. Kalau modalnya baru 1 juta ya cari materi yang 1 juta. Jangan dipaksakan, karena namanya hobi. Kalau dipaksakan nanti sakit di pikiran, sakit di dompet. Fleksibel aja dalam menjalani hobi. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga memberikan gambaran, wawasan, dan menginspirasi bagi kawan-kawan yang pengen tertarik bisnis di dunia ayam hobi. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.